Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang masih kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga dengan takwa, dan takwa yang terbaik adalah dengan ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah Al-Quran dan hadis yang dibacakan di rumah di antara rumah Allah. Dan di antara ilmu yang paling utama adalah ilmu mengenal Allah, agar kemudian kita sebagai hamba tahu Allah itu siapa dan kita itu siapa, sehingga dari situ kita bersikap sebagai seorang hamba dan menyikapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang harus kita sembah. Sehingga kita masih dalam rangkaian mempelajari akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir di sini saya membahas tentang Allah lah yang menciptakan kita dari tiada, dari nggak ada terus ada. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu bahwasanya Allah lah yang memberi kita kehidupan. Jadi awalnya nggak ada, terus jadi ada, terus dikasih kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, bagaimana mungkin kamu itu mengingkari Allah, tidak mau beribadah kepadanya, sedangkan kamu dulu itu tidak ada, kamu tuh dulu itu mati, benda mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan, dan sekarang kita hidup. Summa yumitukum, dan nanti akan mati lagi, dan kemudian summa yuhyikum, dan nanti akan dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi. Summa ilaihi turja'un, dan kamu nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah dalil bahwa Allah lah yang pertama kali memberikan kehidupan setelah manusia tidak ada, kemudian mematikannya lalu menghidupkan kembali di akhirat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup, Allah yang memberikan kehidupan, maka mau nggak mau kita harus menyembah Allah yang sudah memberikan kita kehidupan. Dan sudah banyak orang yang hari ini meninggal mendahului kita, dan mereka hari ini tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa nambah amal. Makanya kita pasti akan menyusul mereka. Maka kalau kemudian kita tidak memperbaiki diri kita, ya menyesal kita. Kenapa? Karena Allah menegaskan pada ayat yang ke-255 ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Hanya Allah lah yang maha hidup. Jadi kita itu mesti mati, dan Allah sendirilah yang akan terus-terusan hidup. Al-Qayyum, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dan dalam hal ini sebenarnya Allah tidak butuh bantuan siapapun, tidak butuh bantuan malaikat, tidak butuh bantuan manusia. Artinya kalaupun malaikat tidak ada, Allah masih bisa mengurus diri, mengurus alam semesta sendiri. Cuman memang dengan hikmahnya Allah kemudian menciptakan malaikat, lalu malaikat yang ditugaskan untuk ini. Artinya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sa'di mengatakan bahwasanya sifat Al-Hayyu Qayyum menunjukkan Allah lah yang hidup dengan kehidupan yang sempurna, dan dia yang mengurus makhluk dengan hikmahnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai hamba sudah tidak mau atau enggan menyembah Allah, maka ya rugi. Karena Allah lah yang akan kemudian bertahan dengan kekekalannya, lah kita dengan kehampaan kita, dengan kefanaan kita yang nanti kita akan mati. Kemudian pada Quran surat Mulk ayat 2, Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Makanya kita dikasih hidup itu bukan untuk foya-foya, seneng-seneng, tapi untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah pengen tahu. Ibnu Katsir mengatakan, menegaskan bahwasanya ayat ini menegaskan bahwasanya kehidupan bukan sekedar untuk senang-senang, tapi untuk beramal. Dan Allah pengen tahu mana di antara kita yang amalnya paling baik.
Dan orang yang amalnya paling baik akan diletakkan di surga yang paling tinggi yang disebut dengan Firdaus, bersama dengan Nabi, Siddiqin, Syuhada, bersama dengan para nabi, orang-orang sidik, dan orang-orang yang mati syahid. Makanya ketika jenengan hari ini rajin beribadah, tidak usah kemudian membandingkan dengan orang yang nggak mau sholat. Terus saja jenengan ibadah dan nggak usah dipedulikan orang yang nggak sholat. Kenapa? Karena liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah tuh pengen tahu mana di antara kita yang sudah dikasih kesempatan hidup terus beramal yang paling baik. Bukan malah pengen melu kancane maksiat, jangan. Sudah, lupakan teman yang ahli maksiat, lupakan teman yang enggak sholat. Nah, dengan ibadah secara maksimal, dengan jadi hamba secara maksimal. Karena memang yang Allah inginkan tuh pengen tahu gitu. Jadi bukan semua bareng-bareng tapi lebih ke mana atau di antara semua ini yang dengan nawa itu yang lurus dia mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat Asy-Syura Allah menyebutkan bahwasanya kehidupan manusia bersumber dari Allah. Alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Allah yang menciptakanku dan memberikan petunjuk. Walladzi yut'imuni wa yaskin. Dialah yang memberikan aku makan dan minum. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Kalau aku sakit Allah lah yang menyembuhkan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dialah yang mematikan aku dan menghidupkan. Jadi jenengan mau ngomongkan apapun, maka Allah mengklaim wi aku. Enek udan aku sing ngekeki. Isone tanduran tukul aku sing marai. Enek angin aku sing izinke. Enek banyu metu saka sumur kuwi yo nggon aku. Bulan bintang aku sing gawe gitu. Makanya manusia itu tidak bisa lari dari mana-mana. Dan anehnya sebagian orang justru menyembah Tuhan yang digawe-gawe sendiri. Disitulah kenapa kita harus banyak bersyukur, karena Allah memilihkan jalan kita untuk tidak menyembah buatan mereka sendiri. Ibrahim alaihissalam mengajarkan tauhid tentang Allah, bahwasanya Allah itu adalah Rabb yang mengatur semuanya, di mana semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsir At-Tabari. Kemudian yang kelima, manusia dikasih kehidupan dalam rangka untuk beramal. Jadi hidup itu untuk beramal. Dan dalam beramal mesti rekoso. Pagi-pagi ngantuk suruh bangun sholat. Punya duit suruh infak. Mungkin lihat temennya makan barang haram kita suruh tahan diri. Nah, disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Di dunia itu hiduplah kayak orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Santai aja, tidak usah kemudian dibawa serius sampai saking seriusnya sampai stres, sampai bunuh diri. Naudzubillah. Dalam Islam bunuh diri dengan sebab apapun tak boleh, tak boleh. Sama dulu Nabi bermajelis ngeten iki, ada orang mau masuk. Nabi mengatakan sing meh mlebu ahli neraka. Masuklah si fulan. Besok lagi Nabi mengatakan hal yang sama, sing meh mlebu ahli neraka. Sampai 3 kali. Nah, ada sahabat yang penasaran, kok iso ahli neraka? Dia ini kalau perang itu di depan, tidak pernah lari dari musuh, tidak pernah takut. Kok iso ahli neraka? Nah, ternyata ada sahabat yang ngintili beliau waktu perang. Nah, terlihat bahwasanya beliau punya luka yang sangat banyak. Lalu tidak tahan menahan lukanya, pedangnya ditancapkan di padang pasir dalam kondisi terbalik dan dia menjatuhkan diri di situ, mati. Maka Nabi menyebutnya sebagai ahli neraka. Padahal orang yang punya amalan besar yaitu jihad. Makanya sekarang lagi dibully kancane bunuh diri ya, naudzubillah. Artinya kita hari ini harus paham bahwasanya seberat apapun cobaan kita, ya emang inilah tempat untuk beramal. Dan di antara amal yang terbaik ya sabar gitu. Jangan sampai kemudian kita mengambil jalan-jalan yang gak benar. Karena makanya Nabi mengatakan kun fitunya karena kagorib. Yang dunia ini kayak wong asing aja. Au abir sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan, bahasa Jawanya wong mampir ngombe. Namanya mampir ngombe itu sebentar aja terus pergi. Kayak jenengan misalnya mau ke Jakarta, mampir beli bensin di pom bensin atau di rest area. Ya sudah beli ya pergi, jangan tidur di pom bensin gitu ya. Makanya Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hidup ini hanyalah persinggahan sementara menuju akhirat. Maka seharusnya seorang muslim memanfaatkan kehidupannya dengan amal. Jadi harusnya hidup ini dengan beramal baik. Apa yang bisa dilakukan monggo. Oh jangan di
didapuk untuk misal bantu-bantu di kegiatan apa gitu, sosial apa gitu, monggo. Jadilah orang-orang yang kemudian punya nilai di masyarakat, punya nilai di tengah-tengah kaum muslimin. Oh aku isoku ngresi masjid nih, monggo. Oh aku isoku adzan, sumonggo gitu. Apa yang terbaik dari yang jenengan bisa, silakan. Karena ketika sudah ngomongkan akhirat, tidak bisa lagi kita beramal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bahkan ketika kita mau dilahirkan oleh ibu kita itu sudah dicatatkan apa yang menjadi hak kita dalam hidup, itu yang kemudian kita kenal dengan takdir. Nabi SAW bersabda, wa huwa shadiqul masduq, bahwasanya dia adalah orang yang paling jujur dan terpercaya. Inna ahadakum yusma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kalian tuh terkumpul di dalam perut ibu kalian selama 40 hari dalam bentuk nutfah, air. Kemudian summa yakunu alaqatan mithlu dzalik, kemudian 40 hari kemudian kalian tuh dalam bentuk gumpalan darah. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik, summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian jadi gumpalan daging. 40 hari berikutnya, jadi 120 hari. Berarti niku 4 bulan. Summa yursilu ilaihi al-malak, kemudian dikirim satu malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Bikat bi rizki, catat rezekinya. Ini kan sudah ditulis rezekinya. Kalau misalnya jenengan ditulis rezekinya 1 miliar, saat ini pun 999 juta. Terus sesuk enek sing ngekeki 1 juta. Terus jenengan teke, bar entek niku sesuk jenengan sedo. Jadi sudah tertulis rezeki kita itu berapa. Kemudian wa ajalihi, dan matinya kapan sudah ada. Dan ini enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, dan amalnya, dengan legah dan mriki pun enten tulisannya. Wa sakiyun au sa'idun, dan sedih atau gembiranya. Maksudnya surga atau nerakanya itu sudah ada. Summa yunfakhu fihi ruh, baru kemudian setelah dicatat 4 itu ditiupkan ruh, itu pada usia 4 bulan. Makanya dalam usia 4 bulan itu nek enten piyai keguguran niku tetap dikeluarkan, dinamai, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi mengatakan dari sini menegaskan bahwa kehidupan manusia berada di bawah takdir Allah, kuasa Allah sejak masih di dalam rahim. Kemudian berikutnya, Allah lah yang Maha Kuasa untuk memberikan kembali kehidupan kita. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dan dialah yang menghidupkan kalian dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Maka kenapa kamu enggak bisa paham? Kenapa kamu kok enggak paham-paham? Kenapa kamu kok enggak mau beribadah dengan ikhlas gitu? Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan kuasa Allah yang menghidupkan, mematikan, mengatur kehidupan manusia dengan pergantian waktu. Paribasane menungso sak menten mbane ra enek sing iso ngerem. Subuh diundur sik 15 menit itu tidak ada. Kalau sampai diundur jamnya mungkin bisa, tapi tetap aja matahari akan tetap terbit. Makanya Bapak-Ibu dan Allah itu menunjukkan kita itu lemah. Atau hujan rasa peduk atau diganti jadwalnya hujan tidak bisa. Kemudian yang ke-8, kehidupan akan dipertanggungjawabkan. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma'afna. Kaki kita nanti nggak akan bergerak kecuali sudah ditanyakan beberapa hal. Satu, tentang umurnya dulu habis kemana. Nom-nomannya tinggal apa, mendem apa, tinggal sholat apa. Ditanya nanti. Oh dulu mendem, sekarang udah tobat, alhamdulillah. Wa an ilmihi fima fa'ala fi. Dan dari ilmunya buat apa? Buat pinter ke wong apa buat minteri wong? Ditanya itu nanti. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari hartanya juga akan ditanya. Dapat dari mana dan dihabiskan ke mana? Korupsi kah, nyuri kah, tolong cukup kah? Ditanya. Makanya Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, orang-orang yang tidak bisa menggabungkan harta orang lain yang sudah diambilnya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Wa jismihi fima ibtalahu, dan ditanya juga tentang jasadnya. Bagaimana kemudian dia menggunakannya dulu semasa hidup. Disebutkan oleh Imam Al-Mubarakfuri bahwasanya di sini menjelaskan bahwa kehidupan bukan milik kita sepenuhnya, tapi amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini berarti ya koyo mau disilai itu, disilai badan, disilai waktu, disilai nyawa. Nanti dari itu ditanya, kok gopo. Ibaratnya jenengan ada mobil, terus ada tetangga jenengan, "Mas, pinjem mobilnya pingin ngeterke ibu kula teng rumah sakit." Oh nggih. Lah, kok rumah sakit itu jane cedak.
kok seminggu ora mulih. Begitu dia datang kan kita tanya, jane jenengan kok ngendi seminggu kok baleknya mobil gua itu telepon dikontak ora iso. Nah itu kita di dunia kayak gitu. Nanti di akhirat kita tanya, kamu dulu tak kasih otak buat belajar, buat punya ilmu untuk apa? Kamu dulu tak kasih badan buat ibadah, buat ibadah orang. Kamu dulu tak kasih rezeki, setelah mau cari buat apa? Dari mana kamu dapatnya terus buat apa? Ditanya semuanya. Ayo Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa taala lagi. Jangan sampai kita menjadikan PR yang banyak nanti di akhirat. Kemudian disebutkan lagi Imam Nawawi berkata, innal abda lahu umrun hakikiyun wa huwa zamanun hayatihi lillah. Seorang hamba memiliki umur yang hakiki, yaitu masa hidupnya yang digunakan untuk Allah. Artinya dari sekian umur kita itu, nek enggak digunakan untuk ibadah, nek enggak digunakan untuk Allah itu sia-sia. Misalnya, ngapunten, nomlomane kok gayane sing ora-ora. Nah, maka sing ora-ora itu umur yang terlewat dengan sia-sia. Wa amma ma siwa dzalika fala ya'udda minal hayati mahmudah. Adapun selain itu tidak dianggap sebagai kehidupan yang terpuji. Jadi kalau kita tidak menggunakan hidup ini untuk Allah ya jelek kabeh. Kemudian terakhir, seorang muslim harus mensyukuri nikmat hidup ini dengan menggunakannya untuk ibadah. Wa putrabaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah ibadah sampai datang keyakinan. Imam Asadi mengatakan bahwa maksudnya keyakinan itu adalah akhir hayat mati. Makanya kita itu kalau sudah paham, kalau kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menggunakan untuk ibadah. Sampai kapan? Sampai mati. Tidak boleh lereng terus gitu kan. Nah, mosok ora turu mah. Turu maksud saya jangan sampai terus aku tak lereng ning salat praise 2 minggu, tidak bisa. Ramadan tahun ini aku tak ora poso. Enggak, tetap harus puasa. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah itu tadi 10 hal yang menunjukkan bahwasanya Allah memberikan kehidupan kepada kita untuk beramal. Sehingga kita tutup kajian ini dengan doa sedikit. Allahumma barik lana fi a'malina, ya Allah berkailah umur-umur kami, wa aslih a'malana, dan perbaikilah amal-amal kami, waj'al hayatana ziyadatan fi kulli khair, dan jadikanlah ya Allah kehidupan kami ini dalam setiap kesempatan menjadi tambahan kebaikan amal buat kami untuk bekal di akhirat. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian kami nanti adalah istirahat dari semua keburukan. Bila mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang sudah saya sampaikan, poinnya hidup ini terlalu singkat kalau kita gunakan untuk bermaksiat. Maka yang terbaik dari diri seorang yang beriman adalah bertaubat, mantep marang Gusti, ibadah sampai mati. Itu yang harus kita jalani. Insya Allah surga sudah menanti, dan kembali kepada panjenengan semua. Kersa mlebet napa mboten sumangga, jenengan yang noto, jenengan yang milih dalane, wong jenengan yang punya krenteke ngati niku kembali ke masing-masing. Saya cuma mengantarkan ilmunya, menyampaikan, dan tentu dari situ saya juga berharap keistiqomahan dari sisi saya, agar kemudian jangan sampai belok ke jalan-jalan yang tidak benar. Mungkin mengatakan kurang lebih mohon maaf. Allahumma minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.